Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang asuransi syariah. Konsepnya begini Buya. Misal, di dalam asuransi yang saya ikuti ini namanya asuransi unit link produk dari PT ABCDE dengan premi 350 bulan selama 5 tahun dengan uang pertanggungan sebesar 21 juta. Jika terjadi meninggal dunia sebelum umur 74 tahun, di mana di sini ada nilai akuisisi dan investasi. Tahun pertama akuisisi 60%, invest 40%. Tahun kedua akuisisi 25%, invest 75%. Tahun ketiga akuisisi 10%, invest 90%. Tahun keempat akuisisi 5%, invest 95%. Tahun kelima akuisisi 5%, invest 95%. Di sini nilai invest lebih besar dari akuisisinya, lebih condong ke investasi yang baik. Dana investasi dikembangkan di beberapa perusahaan minimarket, minuman dan makanan dengan bagi hasil 4% sampai 20%. Jadi tidak bagi hasil yang bisa dibilang naik turun setiap tahunnya. Apakah boleh Buya menurut agama Islam? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Bismillah. Masalah asuransi syariah itu begini sederhananya. Ada dua model asuransi syariah. Gambaran gamblangnya itu sederhana begini. Penerapannya nanti pihak asuransi tentu sangat mengerti. Gini. Ada dua model. Dana Sehat Al-Bahjah. Kita akan buat asuransi yang syar'i. Gambarannya begini. Ini semua Dana Sehat Al-Bahjah. Jangan-jangan ada beneran nanti ya. Jadi begini, Anda sebagai anggota, jadi gini, Al-Bahjah misalnya, tidak usah pakai PT-PT lain, nanti disalahin kita ya. PT Al-Bahjah misalnya. Dan jadi kita membuat gini, asuransi syar'i begini. Dihimbau untuk bisa bergabung dalam dana sehat tersebut misalnya. Maka setiap anggota itu nanti yang bergabung dalam anggota komunitas persaudaraan ini nanti, Al-Bahjah ini, kalau mereka tertimpa musibah, masuk rumah sakit dan sebagainya, pihak lembaga akan membantu karena kita adalah saudara. Membantu senilai misalnya 30 juta dalam 1 tahun. Kalau sakit, kalau nggak sakit ya enggak. Jadi dari pihak lembaga berjanji selagi engkau adalah anggota, Anda akan kami bantu kalau sakit misalnya 25 juta atau 1 tahun. Kalau tidak sampai 25 juta ya enggak diambil duitnya karena kami hanya sifatnya membantu dari pihak lembaga. Tapi untuk menjadi anggota Anda harus siap untuk membantu saudara Anda. Jadi maksudnya Anda berjanji, saya ingin jadi anggota. Gimana untuk jadi anggota? Kalau Anda menjadi anggota, Anda harus siap tolong menolong. Tolong menolong itu adalah namanya tabarruk. Jadi Anda membayar setiap bulan 30.000 misalnya. Tujuannya apa? Untuk membantu saudara. Ini yang perlu ditekankan bahwasanya setiap bulan Anda merasa membantu saudara Anda. Dan bukan niat untuk sakit. Selama ini asuransi adanya adalah niat sakit. Masa asuransi? Karena dia pengen sakit. Nggak begitu. Pengen mati. Nggak. Ini Anda bisa dibudayakan dalam diri Anda niat tabarruk, niat membantu saudaranya. Maka Anda mendaftar. Saya daftar di PT apa tadi? Saya daftar ingin anggota. Anda siap untuk membantu saudara Anda? Karena Anda punya saudara ribuan ini. Dan setiap minggu ada yang sakit. Siap. Anda membayar 30.000 per bulan, maka akadnya tabarruk. Tapi selain ini asuransi yang dibuat negara nggak pakai akad ini, makanya nggak sah. Harus akad. Saya niat tabarruk, niat sedekah, niat membantu saudara saya. Subur di hati Anda niat kemuliaan. Kapan ada orang sakit, Anda merasa Anda membantu dia dan Anda mendapatkan pahalanya dan Anda tidak mengharap kembalinya, bahkan Anda pun tidak pengen sakit. Ada yang pengen sakit setelah itu? Masuk rumah sakit, operasi? Nggak ada. Nah ini jadi yang perlu dibangun itu. Ini cara pertama adalah Anda membayar misalnya 30.000 misalnya, kemudian setelah itu
Anda menjadi anggota. Jadi kalau Anda sakit, dari pihak lembaga tadi akan bantu Anda. Maka akad dari kita adalah akad tabarruk, kita berderma untuk membantu saudara kita. Kalau ini diterapkan sangat indah, nggak ada orang sakit bingung, nggak ada orang sakit bingung, dan Anda pun setiap saat membantu orang sakit. Allah, setiap bulan Anda membantu orang sakit. Kemudian dana itu akan dikumpulkan oleh tim, terserah mau diolah seperti apa. Yang jelas dari tim nanti, kalau memang ada saudara-saudara yang sakit, dia akan membantu untuk memberi pelayanan. Selesai. Itu namanya asuransi syar'i. Jadi asuransi syar'i adalah akadnya Anda adalah tabarruk. Dan tabarruk nggak boleh sepihak. Dari Anda niat tabarruk, dan dari pihak yang pengelola harus menerima. Tabarruk itu sedekah, derma, Anda nerima. Makanya kita ngusulkan, kalau pemerintah dengar ini barangkali, yang selama ini dihebohkan, BPJS dan lainnya, coba akadnya dirubah. Akad tabarruk, diajari akad yang syar'i. Kalau akadnya syar'i, kami akan seru semuanya untuk ikut. Tapi karena akadnya belum dibuat seperti itu, maka kita pun tidak menyeru. Dan kita bertahan untuk tidak menyeru dengan harapan akan dirubah itu akad. Nah, kalau dirubah selesai. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah asuransi syariah, tapi di dalamnya ada investasinya. Contohnya begini. Anda setiap bulan membayar 100.000. Apakah ini adalah asuransi sekolah dan sebagainya? Anda setiap bulan membayar 100.000, cuman nanti dari pihak lembaga yang menerima uang Anda itu sudah membuat kesepakatan dengan Anda, 70.000 adalah untuk investasinya yang akan dikembangkan, dan Anda mendapatkan bagi hasil nanti. 30.000 adalah tabarruk, Anda ingin membantu saudara Anda. Apakah itu sekolah atau kematian, terserah. Dana untuk apa itu nanti terserah. Baik, jadi Anda membayar 100.000 misalnya per bulan. Cuman di sini ada dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi tabarruk. Anda sengaja, Anda sudah tahu 30.000 saya berikan kepada lembaga untuk membantu saudara grup ini jika ada masalah, atau untuk biaya sekolah, karena ini asuransi sekolah. Baru setelah itu 70, ini gambar 70, masalah pembagiannya terserah. 70.000-nya adalah investasi, uang Anda. Dan dalam tempo tertentu, mungkin investasi sekolah waktu anak Anda umur berapa, nanti bisa Anda ambil. Apa anak yang Anda ambil? 70.000 kali berapa tahun Anda membayarnya. Loh, kok ada lebihnya? Karena Anda sudah akan, dari 70.000 itu Anda investasikan ke lembaga tersebut untuk dikembangkan, diputar dalam bisnis. Makanya 70.000-nya ini akan berkembang, akan diputar karena perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang harus dibahas dalam hal ini, perusahaan yang Anda berinvest ke tempat tersebut, maka harus benar-benar perusahaan yang halal. Tak tahu aja pabrik minuman keras, kan kacau nanti. Nggak benar. Jadi setelah Anda ini, makanya jangan Anda masuk asuransi yang katanya syar'i, kecuali Anda punya gambaran digunakan untuk jual beli apa itu. Jadi nggak cukup hanya 30% adalah tabarruk, sedekah saya untuk saudara saya tidak mengharap ini. Kemudian 70% adalah investasi. Memang dari sini kelihatan sudah jelas, oke. Tapi tidak sampai di sini. Investasinya di mana? Perusahaan yang halal pun adalah milik orang musuh kita, nggak boleh ikut-ikutan. Awas. Produk apa itu? Produk siapa itu? Produk apa itu? Oh, produknya halal, milik siapa itu? Kalau untuk merangi Islam jangan ikut-ikutan. Kayaknya Al-Bahjah harus membuat asuransi sendiri ini. Mau ikut enggak kira-kira? Nolong saudaranya, Dok. Tapi jangan sakit. Niat tidak sakit. Kayaknya harus buat seperti itu. Baik ya. Jadi seperti itu. Jadi dari pertanyaan tersebut, secara zahirnya sudah jelas. Jadi ada pembagian investasi, ada pembagian tabarruknya tadi. Harus begitu. Kalau tidak begitu nggak sah. Tabarruk adalah sedekah yang diberikan. Terserah berapa persen. Pokoknya saya bersedekah, berderma 20%, oke, 80% adalah tabarruk, investasi, dan itu akan diputar. Kemudian setelah diputar, ini adalah tempat memutar uang harus tempat yang halal. Kemudian pembagian hasilnya itulah bagi hasil. Bagi hasilnya adalah terserah berapa persen sesuai dengan perjanjiannya, dan itu adalah sah. Perjanjian dari bagi berapa persen dari hasilnya, bukan atas dasar modal, tidak. Itulah nanti asuransi yang sah. Dan kami lihat beberapa aturan asuransi sudah memenuhi syarat seperti ini. Yang gelap, yang tidak tahu adalah
Yang selama ini ada beberapa asuransi yang datang kepada kami sudah benar caranya, cuman yang nggak tahu adalah mau diinvestkan ke apa nanti di situ, diputar di apa, itu yang kita tidak tahu. Jangan-jangan itu tadi investasinya kepada perusahaan-perusahaan yang memusuhi Islam, rugi dong kita. Perusahaan-perusahaan yang memusuhi agama Nabi Muhammad, rugi kita. Atau perusahaan yang haram. Maka tolong, kalau Anda ingin ikut asuransi yang katanya syar'i, paling tidak Anda harus tahu diinvestasikan di manakah harta tersebut. Pertama, asuransi Anda adalah tabarruk Anda selesai berapa persen. Selebihnya adalah untuk investasi. Investasinya itu seperti apa, halal haramnya Anda harus peduli dalam urusan ini. Jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak peduli, khawatir kita mendukung musuh-musuh kita tanpa kita sadari, pada akhirnya kita yang dihancurkan. Wallahu a'lam bissawab. Punten Buya, saya mau bertanya. Begini Buya, saya kan mengikuti asuransi kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan terus terang sampai sekarang saya belum bisa keluar, walaupun sudah ada fatwa ulama katanya haram gitu Buya. Dan ini masalah tobatnya gimana gitu? Apakah saya berhenti begitu saja atau saya bayar sampai nominal yang sudah saya pakai sekian? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya asuransi di dalam Islam itu ada petunjuk dan bimbingan. Kalau seandainya ada yang bisa menerobos kepada pemerintah untuk mensyariahkan transaksi daripada asuransi yang ada, begitu mudahnya. Saya pertama kali yang ikut asuransi tadi, untuk memberikan contoh. Asuransi itu dibangun atas dasar tolong menolong. Jadi saya memberi, misalnya gini aja miniaturnya, begini loh asuransi kesehatan jamaah Al-Bahjah. Jadi kita membayar setiap minggu bayar Rp2.000, contoh saja, tapi dipraktekkan boleh nanti. Rp2.000 per minggu, didata semuanya. Tapi itu Rp2.000 itu Anda infak untuk siapa? Jika ada dari berapa ribu jamaah Al-Bahjah ini nanti ada yang sakit, maka uang saya boleh digunakan untuk berobat. Coba, itu kan berarti Anda setiap hari niat untuk nolong orang yang sakit. Kemudian Anda niat sakit enggak? Enggak kira niat sakit, karena Allah. Nah, karena Anda anggota Al-Bahjah, kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda berhak ditolong, diambilkan dari dana yang terkumpul tadi, dikelola dana itu oleh lembaga tim dikelola, bisa dikembangkan karena dana sudah diinfakkan, bisa menjadi besar. Maka Anda itu namanya tabarruk, Anda memberi, membantu, cuman karena Anda anggota dari pihak lembaga Al-Bahjah berjanji, kalau ada jamaah yang sakit nanti kami akan bantu. Ternyata Anda sakit, semoga Anda sehat. Anda sakit beneran tinggal daftar, Buya, ini saya sakit. Sakit apa begini? Diambilkan dari dana tersebut. Aslinya asuransi begitu. Jadi bagaimana yang menjadikan sah itu? Waktu Anda memberi, Anda tidak berharap kembali. Nggak ada berharap kembali. Ya Allah, saya ngasih 2.000 ini, semoga tahun depan saya sakit ya Allah. Nggak ada orang itu. Hanya asuransi yang nggak syar'i itu niatnya jelek, makanya sakit beneran nanti ya. Dia kan nyumbang biar sakit kan? Enggak, ayo. Dia membantu ikut asuransi kesehatan ya, biar nanti saya ambil lah, semoga 5 tahun yang akan datang saya sakit ya, nanti kan saya bayar cuma 6 juta, tapi sakit saya kayaknya butuh 30 juta, lumayan balik. Nggak ada mau gitu. Nggak ada. Sebetulnya begitu mudahnya transaksi itu disyariahkan, sehingga semua umat punya kepedulian kepada saudaranya. Sehingga semua di saat saya membantu Rp2.000 atau Rp30.000 per bulan, saya niat untuk membantu saudara saya. Allah, semoga dengan bantuan itu jangan kau kasih sakit aku ya Allah. Indah begitu. Itu yang ada di dalam Islam. Cuman karena ya, yang menjalankan bukan dengan syariat Islam, makanya semuanya membayar demi kembaliannya. Saya bayar 5 juta, harus bayar 10, balik 10 juta, riba di dalamnya. Makanya asuransi yang tidak dikemas syar'i, maka hukumnya adalah masuk wilayah riba, karena Anda membayar tapi Anda berharap kembalian lebih daripada yang Anda bayarkan. Selesai. Lalu bagaimana Anda lepas? Kalau memang Anda bisa cukup sesuai dengan modal yang Anda pakai, selesai kalau Anda tidak masuk penjara. Kalau Anda setelah itu dihukum, ya ini permasalahannya adalah beda. Anda harus selesaikan tanggung jawab Anda karena Anda sudah terlanjur berjanji dengan sesuatu yang salah. Kalau tidak, seperti orang, saya terlanjur minjam di bank konvensional, saya tidak bisa membayar kecuali pokoknya saja. Apakah boleh saya bayar pokoknya saja? Lah kalau seandainya mereka mau, ya boleh. Enak aja. Kalau nggak mau, ya kamu masuk penjara.
Karena Anda urusan dengan hukum sudah, permasalahan seperti itu. Aslinya Anda tidak boleh membayar kecuali apa yang Anda ambil. Aslinya kan seperti itu. Dalam Islam indah, tolong menolong dalam Islam itu indah sekali. Ayo buat asuransi besok, mau enggak ini? Tapi enggak, jangan sakit. Siap. Asuransi 2.000 per minggu. Bener nih. 5.000 orang kan 2.000, hitung berapa juta? 5.000 kali 2.000. Udah pusing, dah jangan itu duit. Dikumpulin lalu dikembangkan, masukkan BMT. Kalau Anda sakit tinggal Anda daftar sakitnya apa. Nah, nanti diobati. Yang mau sakit daftar, saya mau sakit. Sebenarnya indah ini. Kalau mau langsung ada tim gerak ini, tim asuransi Al-Bahjah. Contoh sampel asuransi Islami. 2.000 rupiah toh. Gara-gara 2 rupiah, gara-gara 2 rupiah asuransi, infak 1.000 rupiahnya batal. Wah, kacau ini. Baik, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari jamaah ibu-ibu.